Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-taqwa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Shadaqallahu al-'azim. Yang terhormat Bapak Rasimah Al-Bali selaku Imam Shalat atau RW 12 Peninggitul. Yang terhormat Bapak Ketua RW serta segenap Bapak Ketua RT, serta yang hadir pada kesempatan kali ini, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena berkat ridhonya kita semua bisa menghadiri acara pada malam hari ini. Dan insyaallah tanpa kendala yang berarti, semoga langkah kita semua dijadikan nama-nama baik oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliau dan daya dari Allah Azza wa Jalla, kita semua bisa terangkat dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh. Maksudnya Allah pada kesempatan kali ini, saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana pada kesempatan kali ini tepat tanggal 12 Rabiul Awal, di mana pada hari ini 1400 lebih yang lalu, yaitu dilahirkan seorang manusia istimewa, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang kelahiran beliau sampai beliau diangkat menjadi Rasul. Pada kelahiran beliau 1400 tahun, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, yaitu pada saat kelahiran beliau, yaitu ada peristiwa yang sangat besar sekali, yaitu tentang penyerangan Ka'bah, oleh raja yang sangat kuat dan perkasa, yaitu Raja Abraha. Seperti yang telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, dan saya kira sebagian besar para jemaah berjanji mengetahui surat itu, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim dhayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahu alazim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan apakah kamu tidak memperhatikan apa yang Allah bertindak pada waktu itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan Allah sengaja memberi tipu daya pada raja tersebut bahwa penyerangan Ka'bah tersebut akan sia-sia. Wa arsala 'alaihim thayran ababil, dan Allah mengirimkan burung-burung yang berkelompok. Tarmihim bihijaratin min sijil, burung-burung tersebut setiap burung yaitu membawa 3 butir kerikil yang dibawa dari api neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil, kemudian burung-burung tersebut melemparkan kerikil-kerikil tersebut kepada pasukan yang menunggangi gajah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan setiap yang terkena kerikil tersebut maka akan langsung
tinggal tulang belulang seperti daun yang dimakan ulat. Dan itulah peristiwa pada saat kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Itu salah satu peristiwa pada saat kelahiran beliau. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus bergembira dengan kelahiran beliau. Karena ada manusia pada waktu itu yang telah dijamin masuk neraka. Namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama kerennya, kalau nama populernya yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah paman Nabi. Abu Lahab itu paman Nabi, dan pada waktu kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab itu ikut bergembira, padahal dia tidak pernah iman kepada Rasulullah, dan tidak pernah percaya kepada Allah, dan tidak pernah percaya kepada Rasulullah. Jadi Abu Lahab itu dijamin masuk neraka. Bahkan Syekh Al-Maqdisi Al-Hafidh, yaitu pakar hadis dunia, yaitu berkata, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu." Jika ada orang kafir yang telah dijamin masuk neraka, tabbat yadahu fil jahimi mukhlidan, dan kekal di dalamnya selama-lamanya, ata'annahu fi yaumil itsnaini daiman, dan setiap hari Senin itu diringankan siksanya. Karena apa? Karena Abu Lahab ikut bergembira dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Ata'annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffaf 'alaihi sururu bi Ahmad. Fa kaifa bil 'abdi alladhi tula 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata mawahida. Apalagi kita yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah dan bertauhid. Jadi kita harus pede, kita ini harus pede bahwa kita akan masuk surga. Sedangkan Abu Lahab yang kafir dan telah dijamin masuk neraka, itu diringankan siksanya oleh Allah Azza wa Jalla karena bergembira dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dengan kita memperbanyak membaca selawat serta membaca Maulid Al-Barzanji, yaitu sejarah kelahiran beliau, tentunya kita akan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Peristiwa di masa lampau, saking cintanya, ini berbicara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking cintanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika diberi kabar bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW wafat, meninggal, Sayyidina Umar tidak percaya, dan bahkan beliau emosional sekali waktu itu. Kemudian pada saat sahabat berkumpul, kemudian Sayyidina Umar menghunus pedang dan naik ke atas mimbar, kemudian berkata, "Man qala Muhammadun maitan." Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, qata'at unuki, aku tebas batang lehernya. Itu semua sahabat tidak ada yang berani kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Karena manusia pun takut kepada Umar, setan pun takut pada Umar. Masalaka Umar fajjan khattu illa salaka syaitanu fajjan ghairu fajjika. Jadi kalau Umar lewat di suatu jalan, masalaka Umar fajjan khattu, kalau Umar lewat di suatu jalan, illa salaka syaitanu fajjan ghairu fajjika, maka setan akan mencari jalan lain untuk menghindari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking takutnya setan kepada Umar bin Khattab. Kemudian setelah Sayyidina Umar naik ke atas mimbar dan menghunus pedang karena tidak terima bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW meninggal, yang berani hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilam qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullahi syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin." Wa ma Muhammadun illa rasul, sesungguhnya Muhammad itu
hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, dan ada rasul-rasul sebelumnya. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum, dan apakah kalau Muhammad meninggal, apakah kamu berpaling dari agama? Sayyidina Abu Bakar berkata seperti itu. Kemudian pedang yang dihunus oleh Sayyidina Umar bin Khattab jatuh. Dan disitulah Sayyidina Umar sadar bahwa semua manusia akan mati. Itulah sekelumit atau sedikit penjelasan tentang lahirnya Rasulullah Muhammad SAW dan kecintaan pada saat itu, kecintaan bangsawan Quraisy, diantaranya Abu Lahab dan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dari itu penghargaan kita mencintai Rasulullah dengan memperbanyak membaca salawat serta membaca Maulid Al-Barzanji, agar tercipta suasana kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itulah sekelumit penjelasan tentang kelahiran beliau dan kecintaan kepada beliau. Semoga bermanfaat. Sekarang marilah pembacaan Maulid Al-Barzanji ini kita mulai bersama-sama. Demikian. Lillahi wa